Saya lahir di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961, anak tertua dari 4 bersaudara. Ayah saya seorang tukang kayu dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Keluarga kami berpenghasilan rendah, di mana pada satu titik kami diusir 3 kali dari rumah yang membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi kami. Ketika di sekolah dasar, saya melakukan banyak pekerjaan sebagai ojek payung, kuli panggul, dan berdagang untuk membantu keluarga. Saat berusia 12 tahun, saya bekerja sebagai tukang gergaji untuk membantu ayah saya. Meskipun hidup itu sulit, orang tua saya selalu memberi semangat untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Semangat inilah yang membantu saya menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA. Setelah itu, saya mendaftar ke Universitas Gadjah Mada dan diterima di Fakultas Kehutanan. Setelah lulus dari perguruan tinggi, saya bertemu lalu menikahi seorang gadis manis bernama Iriana pada tanggal 24 Desember 1986 yang memberi kami 2 orang putra dan seorang putri. Saya memberi nama mereka Gibran, Kahiyang, dan Kaisang. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan milik negara, tetapi tidak berlangsung lama. Lalu saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan paman saya yang bergerak di bidang furnitur, di mana saya belajar banyak keterampilan dan mendapatkan pengalaman berharga. Berbekal ilmu yang saya dapatkan selama di perguruan tinggi, yaitu pengetahuan tentang struktur kayu, pemanfaatannya, dan teknologi, saya memberanikan diri membuka perusahaan furnitur saya sendiri bernama Rakabu, yang terinspirasi oleh anak pertama saya, Gibran Rakabuming. Pada satu titik, perusahaan kami hampir bangkrut dan kami terpaksa mengevaluasi ulang semuanya. Kami harus segera bangkit menemukan solusi. Atau jika tidak, kami beresiko kehilangan segalanya. Saya menolak untuk menyerah dan percaya pada visi saya untuk menghasilkan furnitur berkualitas buatan Indonesia yang akan dikenal di seluruh dunia. Banyak orang berpikir ini tidak mungkin, tetapi ketika saya menjelaskan apa yang ingin saya capai kepada ibu saya, beliau percaya pada visi saya dan meminjamkan cukup dana untuk memulai usaha saya kembali dan memperbaikinya. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal di seluruh Eropa. Meskipun saya telah mencapai tujuan saya, rasanya masih ada sesuatu yang hilang. Sampai akhirnya saya melakukan perjalanan bisnis ke Eropa dan menyadari apa yang benar-benar ingin saya lakukan. Pada saat berada di Eropa, saya perhatikan bagaimana infrastruktur meningkatkan kehidupan masyarakat sehingga memudahkan warga mereka. Saya langsung tahu, inilah yang ingin saya lakukan untuk masyarakat Solo, kampung halaman saya. Pada tahun 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan politik karena saya ingin membuat perubahan positif yang besar bagi warga kota Solo. Dan pada tahun 2005, saya terpilih sebagai wali kota. Saya melakukan beberapa perubahan, di antaranya menerapkan jalur pejalan kaki selebar 3 meter, mempromosikan kota, dan yang paling penting, meluncurkan program asuransi kesehatan dan pendidikan yang tersedia untuk semua penduduk. Tujuan kami adalah untuk menghasilkan kota yang lebih bersih, lebih teratur, dan nyaman. Tak lama setelah itu, saya terpilih menjadi Gubernur Jakarta dan bertekad untuk melakukan hal yang sama untuk lebih banyak masyarakat Indonesia. Saya tidak tumbuh dalam keluarga politik dan saya tidak dilahirkan kaya. Namun sepanjang hidup, saya selalu percaya pada kerja keras dan kemampuan untuk membuat perubahan positif. Saya ingin membantu orang lain agar mereka tidak mengalami kejadian-kejadian yang sama yang pernah saya alami.
Pada akhirnya, saya menemukan hasrat saya dalam membantu rakyat untuk berkembang, berinovasi, dan melayani warga negara Indonesia. Tidak masalah dari mana Anda memulai, yang penting adalah impian dan tekad Anda untuk melakukan lebih banyak, lebih baik, dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Nama saya Joko Widodo, orang-orang memanggil saya Jokowi. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan pernah mempercayakan saya untuk menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tugas saya adalah melayani rakyat Indonesia, dan saya akan melakukan semua tugas ini dengan baik sampai akhir masa jabatan saya.